good. He introduced me to the guys, and I feel very welcome to this. Tak seperti pemain timnas Indonesia lainnya, Calvin Verdong dijuluki sebagai si kalem oleh netizen di media sosial. Hal itu lantaran ia jarang mengunggah aktivitasnya di media sosial. Kini, pemain NEC Nijmegen itu bersuara terkait kondisi timnas Indonesia usai dikalahkan Cina 1-2 di Stadion Qingdao Selasa 15 Oktober 2024. Kekalahan tersebut membuat posisi Indonesia terjepit di peringkat kelima. Skuad Garuda dibayang-bayangi Cina di dasar klasemen dengan poin yang sama 3. Kekalahan ini juga membuat klasemen makin ketat, dengan Indonesia berjarak 2 poin dengan Bahrain, Arab Saudi, dan Australia di peringkat keempat sampai runner-up. Timnas Indonesia setidaknya harus finish di peringkat ketiga atau keempat jika ingin memperpanjang harapan lolos ke Piala Dunia 2026. Terkait hal ini, Calvin Verdong memberikan pesan penyemangat untuk rekan-rekan di tim Garuda. Dia meminta JIZSDKK tidak menyerah dengan keadaan. Masih ada banyak hal yang harus diperjuangkan. Meskipun kita telah melewatkan beberapa langkah dalam perjalanannya, yang penting sekarang adalah upaya yang kita lakukan mulai dari sini. Jangan pernah menyerah, ucap Verdong. Calvin Verdong merupakan pemain timnas Indonesia paling menonjol sejak menjalani debutnya. Hampir tak ada celah dan kesalahan yang ia lakukan saat memperkuat timnas Indonesia yang membuatnya menjadi idola baru pencinta sepak bola nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, punya kabar baik terkait proses naturalisasi Kevin Dix. Menurut pemaparan Dito, kelanjutan proses calon pemain timnas Indonesia itu kemungkinan bakal dilakukan minggu depan, seiring bergantinya pemerintahan baru. Kevin merupakan nama baru yang akan melakukan proses naturalisasi untuk bisa membela timnas Indonesia. Kehadiran bek berusia 28 tahun ini jelas akan menjadi angin segar untuk skuad Garuda yang tengah berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Bek FC Copenhagen itu tinggal menunggu proses naturalisasi selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di antara proses yang akan dilalui oleh pemain keturunan Ambon itu adalah persetujuan dari pemerintah dan DPR, pengambilan sumpah sebagai WNI, dan perpindahan federasi. Terkait proses naturalisasi Kevin, Menpora Dito menyampaikan bahwa pihaknya baru menerima berkas dari PSSI. Kemungkinan berkas tersebut baru akan diproses pada minggu depan. Mengingat ada transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, termasuk juga transisi personel DPR. Kevin Dix baru kami peroleh suratnya dari PSSI kemarin, jadi ini mungkin akan diproses minggu depan setelah ada pemerintahan yang baru. Jadi kita lihat menteri barunya juga, kata Menpora Dito. Proses naturalisasi Kevin diharapkan bisa segera rampung. Jika selesai cepat, bukan tidak mungkin dia sudah bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada bulan November mendatang, di mana skuad Garuda akan melakoni laga kandang kontra Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Timnas Indonesia sepertinya masih memerlukan sosok striker, dan Ole Romeni adalah sosok yang paling tepat untuk itu. Ole Romeni sepertinya akan segera merapat ke timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan sosok pemain bagus lainnya seperti Mace Hilgers dan Kevin Dix yang juga sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus mengakui kehebatan timnas Cina dalam laga keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kalah 1-2 dari Cina. Padahal Asnawi DKK bermain jauh lebih baik dari timnas Cina. Akan tetapi, timnas Cina bermain lebih efektif sehingga 2 peluang simpel timnas Cina berhasil berbuah gol. Dalam laga tersebut, para pemain asuhan Shin Tae-yong seperti kebingungan dalam membongkar pertahanan timnas Cina. Alih-alih bermain kombinasi, timnas Indonesia malah sering melakukan long ball yang bisa dengan mudah diantisipasi oleh para pemain Cina. Hal tersebut membuat banyak fans timnas Indonesia yang meminta PSSI untuk kembali menambah pemain keturunan, khususnya pemain yang berposisi sebagai striker. Dan nama Ole Romeni kembali muncul di permukaan.
Ole Romeni memang adalah sosok striker yang sudah lama diincar oleh Shin Tae-yong. Akan tetapi dia masih belum mau bergabung dan Jay Itzes DKK karena masih menyimpan asa untuk main di timnas Belanda. Akan tetapi setelah Kevin Dix dan Mace Hilgers bergabung ke timnas Indonesia, Ole Romeni mulai melirik Indonesia. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh agen Ole Romeni, Joost Ebergen. Dia mengatakan bahwa Ole sudah mempertimbangkan menerima pinangan PSSI untuk bermain di timnas Indonesia. Saat ini Ole Romeni sedang mempertimbangkan untuk bergabung bersama timnas Indonesia, tutur Joost Ebergen. Jika Ole Romeni bergabung, ini akan menjadi sebuah darah segar bagi lini depan timnas Indonesia. Pasalnya, kualitas Ole Romeni lebih bagus dibandingkan dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangoen yang menjadi andalan timnas Indonesia. Sehingga timnas Indonesia akan bisa menang saat menjamu timnas Cina dan Bahrain di GBK. FIFA dan negara-negara langganan Piala Dunia serta negara anggota FIFA dan tuan rumah Piala Dunia 2026 marah karena AFC langsung menanggapi aduan Bahrain. Indonesia itu tempat aman. Bahrain dinyatakan kalah WO dan mundur dari kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA dan sejumlah negara langganan Piala Dunia serta tuan rumah Piala Dunia 2026 bereaksi keras setelah mendengar kabar bahwa Bahrain mengajukan permintaan kepada AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia untuk memindahkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia ke luar negeri dengan alasan keamanan. Bahrain mengklaim bahwa mereka tidak merasa aman bermain di Jakarta meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang aman dan ramah. Keputusan AFC yang menanggapi aduan Bahrain ini justru menuai kecaman dari berbagai pihak yang melihat Bahrain seolah diperlakukan sebagai anak emas oleh AFC. Indonesia yang baru saja sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023 dengan standar internasional yang tinggi menjadi bukti nyata bahwa negara ini mampu menggelar berbagai acara olahraga besar tanpa masalah keamanan. Berbagai negara dan pemain yang datang ke Indonesia merasakan keramahan masyarakat dan keamanan yang terjamin selama turnamen tersebut. Hal ini membuat klaim Bahrain terasa tidak berdasar dan dianggap sebagai upaya untuk menghindari pertandingan tandang. Indonesia dengan masyarakatnya yang ramah dan infrastruktur olahraga yang berkembang telah lama menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Dari Asian Games hingga Piala Dunia U17 2023, semua ajang ini berjalan sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan internasional. Bahkan tidak ada insiden besar yang mengancam keselamatan para peserta selama berlangsungnya acara-acara tersebut di Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya telah memberikan jaminan kepada FIFA dan AFC bahwa Indonesia siap menyambut Bahrain dengan keamanan yang terjamin. PSSI telah berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan laga kualifikasi tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Namun meski demikian, Bahrain tetap bersikeras tidak ingin bermain di Jakarta dan AFC sempat mempertimbangkan permintaan tersebut. Keputusan AFC untuk menanggapi aduan Bahrain dengan serius memicu kemarahan dari berbagai pihak termasuk negara-negara yang rutin mengikuti Piala Dunia. Banyak yang merasa bahwa Bahrain diperlakukan istimewa oleh AFC dengan beberapa menyebut negara tersebut sebagai anak emas. Organisasi Sepak Bola Asia, hal ini menimbulkan kontroversi besar di komunitas sepak bola internasional. FIFA sebagai badan pengatur tertinggi sepak bola dunia segera turun tangan untuk mengatasi situasi ini. Setelah melakukan evaluasi bersama dengan AFC, FIFA mengambil langkah tegas sesuai regulasi yang berlaku. Bahrain dinyatakan kalah WO 3-0 dalam pertandingan melawan Indonesia dan dianggap mengundurkan diri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini sejalan dengan buku pedoman FIFA yang mengatur bahwa tim yang menolak bertanding tanpa alasan yang kuat dan terbukti akan menghadapi sanksi berat. Keputusan FIFA ini dilihat sebagai langkah yang adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. FIFA menegaskan bahwa tidak ada dasar yang kuat untuk Bahrain mengklaim kekhawatiran soal keamanan di Indonesia. Reputasi Indonesia sebagai tuan rumah berbagai acara internasional diakui dunia, dan FIFA memastikan bahwa integritas kompetisi harus dijaga dengan menegakkan aturan tanpa diskriminasi. Indonesia adalah tempat yang aman dan kami sudah melihat bagaimana mereka sukses menggelar berbagai acara besar termasuk Piala Dunia U17 baru-baru ini.
Tidak ada alasan untuk menganggap Indonesia sebagai tempat yang berbahaya. Keputusan kami untuk memberikan sanksi kepada Bahrain adalah bentuk penegakan hukum dan fair play, ucap seorang pejabat FIFA dalam pernyataan tersebut. Dengan keputusan ini, Bahrain tidak hanya dinyatakan kalah 3-0 dalam laga melawan Indonesia, tetapi juga dikeluarkan dari seluruh proses kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA juga memberi peringatan kepada negara-negara lainnya bahwa setiap upaya untuk menghindari kewajiban pertandingan tanpa alasan yang jelas akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius. Keputusan FIFA ini disambut baik oleh komunitas sepak bola internasional yang mendukung penuh langkah tegas tersebut. Negara-negara langganan Piala Dunia serta para penggemar sepak bola di seluruh dunia memuji Indonesia sebagai negara yang aman dan ramah, serta layak menjadi tuan rumah acara olahraga internasional. Indonesia kini dapat fokus pada pertandingan kualifikasi berikutnya dengan lebih tenang, sementara Bahrain harus menerima konsekuensi dari keputusan yang mereka buat. Dalam konteks sepak bola internasional, langkah tegas FIFA ini menunjukkan bahwa tidak ada tempat untuk tindakan yang mengancam integritas dan fair play dalam olahraga. Dengan begitu, keputusan FIFA untuk menghukum Bahrain tidak hanya sebagai pelajaran bagi mereka, tetapi juga sebagai pengingat bagi seluruh negara anggota bahwa aturan dan prinsip sportivitas harus dijunjung tinggi dalam setiap kompetisi internasional. FIFA dan AFC putuskan Bahrain kalah WO 3-0 dan anggap Bahrain mengundurkan diri dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika tak mau bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bahrain dihujat dan dijadikan bahan cemoohan satu dunia. Timnas Bahrain menolak melawan Timnas Indonesia di kandang atau di Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia malah ketiban untung aturan FIFA. Indonesia menang WO 3-0 atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menang walkover atau WO 3-0 atas Bahrain di matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika sang lawan menolak tampil di Indonesia. Mengutip dari FIFA Legal Handbook edisi September 2024, tepatnya di poin 28, tim yang mengundurkan diri akan kalah 0-3. Tim yang mengundurkan diri dianggap kalah 3-0 di pertandingan sepak bola 11 versus 11, 5-0 di pertandingan futsal dan 10-0 di pertandingan sepak bola pantai, tulis FIFA dalam buku pegangan mereka. Saat ini Bahrain sedang menjadi sorotan pecinta sepak bola Indonesia setelah menjadi perhatian karena diduga dibantu wasit Ahmed Alkaf saat Bahrain menjamu timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kali ini Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA yang mendapat sorotan. Dalam rilis yang dikeluarkan pada Rabu 16 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat, BFA meminta FIFA dan AFC memindahkan funway laga matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Bahrain pada Selasa 25 Maret 2025. Paham sang pemain mendapatkan banyak ancaman dari netizen Indonesia kelar laga 10 Oktober 2024. BFA meminta FIFA dan AFC agar laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di luar Indonesia atau di tempat netral. Federasi akan meminta kepada AFC untuk memindahkan laga itu dari Indonesia guna menjamin keamanan personel Timnas Bahrain yang merupakan prioritas utama, tulis pernyataan resmi Bahrain. Sementara itu, WIB AFC anggap Timnas Bahrain mundur dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menolak main di Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menganggap Timnas Bahrain mundur dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menolak main di Indonesia. Sebelumnya AFC menganggap klub asal India Mohun Bagan mundur dari AFC Champions League 2 2024-2025 karena menolak bermain di Iran. Mohun Bagan enggan berangkat ke Iran untuk menghadapi klub setempat, Traktor SC, karena khawatir dengan keselamatan para pemainnya. Sekedar diketahui, laga Traktor SC versus Mohun Bagan sedianya digelar pada 3 Oktober 2024. Laga itu digelar hanya satu hari dari Iran yang mengirimkan puluhan rudal ke Israel. Mohun Bagan khawatir ketika mereka bermain di Iran, Israel melakukan serangan balasan. Mohun Bagan dianggap mengundurkan diri dari AFC Champions League 2. Semua pertandingan yang dimainkan Mohun Bagan dianggap batal demi hukum, tulis pernyataan resmi AFC pada awal pekan lalu.
Untuk menghindari kesalahan, semua poin dan gol yang dicetak oleh Moon Bagan dihapuskan. Lanjut pernyataan tersebut. Bahrain meminta kepada FIFA agar pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang semestinya dilaksanakan di Indonesia dipindahkan dengan alasan keamanan. Permintaan tersebut mengejutkan berbagai pihak termasuk negara-negara anggota FIFA. Kontroversi seputar permintaan Bahrain untuk memindahkan laga tandang mereka melawan Indonesia ke luar negeri terus memanas. Seperti diketahui, Bahrain meminta kepada FIFA agar pertandingan kualifikasi Piala Dunia yang semestinya dilaksanakan di Indonesia dipindahkan dengan alasan keamanan. Seperti diketahui, BFA mengeluarkan pernyataan resmi terkait serangan di media sosial yang dilakukan supporter timnas Indonesia usai laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Supporter timnas Indonesia dibuat kesal dengan wasit Ahmed Alkaf asal Oman pada laga yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain Kamis 10 Oktober 2024. Pada laga yang berakhir dengan skor 2-2 itu, Ahmed Alkaf membiarkan laga berjalan padahal waktu tambahan telah habis. Bahrain kemudian mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 lewat 9 menit, padahal Ahmed Alkaf hanya memberikan tambahan waktu sebanyak 6 menit. Hal ini membuat pemain, tim pelatih, dan supporter Garuda marah hingga akhirnya akun Instagram resmi timnas Bahrain diserang. Kata-kata kasar hingga ancaman kekerasan pun dilontarkan oleh para supporter Indonesia di media sosial. Hal ini membuat BFA atau Federasi Sepak Bola Bahrain akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi terkait situasi yang terjadi dengan Bahrain. Pernyataan resmi tersebut disampaikan melalui akun Instagram timnas Bahrain pada Rabu 16 Oktober malam hari waktu Indonesia Barat. Dalam poin yang dikeluarkan, salah satu yang menarik khalayak adalah keinginan Bahrain memindahkan laga kontra timnas Indonesia di tempat netral. Pertemuan kedua antara kedua tim sejatinya terjadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Akan tetapi BFA mengemis kepada FIFA dan juga AFC untuk memindahkan venue pertandingan tersebut karena dianggap tidak aman bermain di Jakarta. Padahal kantor FIFA saat ini berada di Jakarta. Sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain dalam memastikan keselamatan para anggotanya, terutama anggota tim nasional, asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA untuk memberitahu bahwa mereka tentang perilaku. Asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain, mulai dari ancaman, kata-kata hinaan, dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertandang di ibu kota Jakarta. Asosiasi akan mengajukan permintaan pemindahan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan pemain tim nasional, bunyi pernyataan BFA dalam poin kedua. Sontak saja supporter timnas Indonesia langsung geram dan menyambut bahwa Bahrain pengecut karena tidak berani bermain di Jakarta. Seorang warga Irak dengan akun Twitter _Irak Football POD pun turut merasa kesal dengan sikap FA Bahrain yang meminta venue dipindahkan ke luar negeri. Benar-benar lelucon, mereka tidak pantas untuk mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian besar buat mereka. Tulis akun _Irak Football POD dikutip Kamis 17 Oktober 2024. Permintaan tersebut mengejutkan berbagai pihak termasuk negara-negara anggota FIFA dan sejumlah tokoh sepak bola, terutama karena Indonesia dikenal sebagai negara yang indah, damai, serta dihuni oleh masyarakat yang ramah. Bahrain mengajukan permintaan resmi ini menjelang pertandingan penting melawan timnas Indonesia. Namun reaksi dari berbagai pihak justru tidak sesuai dengan harapan mereka. Permintaan tersebut dianggap berlebihan dan tanpa dasar yang kuat. Beberapa negara anggota FIFA bahkan tuan rumah Piala Dunia 2026 memberikan respon dengan nada mengejek dan menjadikan Bahrain sebagai bahan lelucon. Banyak yang menilai bahwa permintaan Bahrain adalah tanda ketakutan yang tidak beralasan. Kalau tidak salah, mengapa harus takut? Ucap seorang perwakilan dari negara anggota FIFA yang tidak ingin disebutkan namanya. Pernyataan tersebut mencerminkan pandangan umum bahwa jika Bahrain tidak memiliki masalah atau kekhawatiran khusus, tidak ada alasan bagi mereka untuk menghindari pertandingan di Indonesia. Negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara itu telah menyelenggarakan berbagai acara olahraga internasional dan reputasinya sebagai negara yang aman tidak perlu diragukan lagi. Beberapa pihak bahkan menyebut langkah Bahrain ini sebagai bentuk pengecut. Tuan rumah Piala Dunia 2026 yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko turut berkomentar.
Mereka menyatakan bahwa permintaan Bahrain tidak mencerminkan semangat fair play yang selalu ditekankan dalam sepak bola. Mereka juga menekankan pentingnya menghormati tuan rumah dan kepercayaan antar negara dalam setiap pertandingan internasional. Indonesia adalah negara yang luar biasa, masyarakatnya terkenal ramah dan bersahabat. Jika tidak ada yang perlu ditakutkan, mengapa harus menghindar, ucap salah satu pejabat FIFA. Hal ini menunjukkan bahwa komunitas sepak bola internasional memandang Indonesia sebagai negara yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi para tim tamu. Sementara itu di media sosial, reaksi terhadap permintaan Bahrain juga penuh dengan ejekan. Beberapa netizen Indonesia dari luar negeri membuat meme dan lelucon terkait laga Bahrain ini. Mereka menggambarkan Bahrain sebagai tim yang takut untuk menghadapi Indonesia di kandang, meski Indonesia tidak pernah memiliki catatan buruk dalam hal keamanan pertandingan sepak bola internasional. FIFA sendiri akhirnya menolak permintaan Bahrain tersebut. Dalam pernyataan resminya, FIFA menegaskan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah layak menyelenggarakan pertandingan tersebut. Bahkan Indonesia telah sukses menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023. Dan tidak ada indikasi masalah keamanan yang cukup serius untuk memindahkan lokasi pertandingan. FIFA juga menegaskan bahwa setiap pertandingan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan, kecuali ada alasan yang sangat mendesak dan jelas. Dan jika Bahrain tetap memaksa, maka akan ada sanksi dan aturan yang akan sangat membuat Bahrain rugi, yakni didiskualifikasi dari grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong akhirnya bahagia. 3 penyerang keturunan ini bakal pertajam lini depan timnas Indonesia. Mereka adalah Ula Romeni, Jens Raven, dan Mauro Zijlstra. Lini depan memang menjadi sorotan utama dari skuad Garuda untuk mendapatkan poin positif di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Shin tampak belum puas dengan kualitas penyerang-penyerang yang berada di skuad timnas Indonesia. Alhasil, memanggil pemain keturunan menjadi solusi untuk saat ini. Shin sekarang bisa tersenyum, sebab sudah ada 3 calon pesaing bagi Struijk di lini serang. Mereka adalah Romeni, Raven, dan Zijlstra. Jens Raven sudah resmi menjadi WNI sehingga tinggal dipanggil saja ke timnas Indonesia. Striker FC Dordrecht U21 itu mampu membuktikan ketajaman bersama timnas Indonesia U20. Sedangkan, Romeni dan Zijlstra harus lebih dulu menjalani proses naturalisasi sebagai WNI. Kabar baik datang dari nama yang disebut belakangan lantaran mengaku sudah mengurus dokumen-dokumen untuk kepindahan kewarganegaraan. Sosok Zijlstra sendiri masih cukup asing. Pemain berusia 19 tahun itu saat ini sedang memperkuat SC Volendam U21. Sejauh ini, Zijlstra baru terlihat tajam di kompetisi kelompok umur. Total, striker berpostur 188 cm itu sudah mengemas 30 gol dan 12 assist dari 46 pertandingan. Tentu saja, kehadiran Romeni dan Zijlstra diperlukan untuk memberi persaingan kepada Struijk di lini depan. Dengan begitu, sang pemain akan terpacu memperbaiki catatannya bersama timnas Indonesia. Patut dinanti apakah 3 nama tersebut jadi memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Yang pasti, Raven sudah bisa dipanggil, tinggal merampungkan proses naturalisasi Raven dan Zijlstra. Respon pemain keturunan, Ruud Gullit usai timnas Indonesia kalah dari Cina di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pemain timnas Belanda yang juga memiliki garis keturunan Indonesia, Ruud Gullit memberikan komentarnya setelah timnas Indonesia kalah 1-2 melawan Cina dalam pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ruud Gullit menyatakan bahwa kekalahan timnas Indonesia dari Cina adalah hal yang biasa dalam dunia sepak bola. Inilah sepak bola, kita bisa kalah, bisa saja menang. Apalagi tim nasional Indonesia baru saja terbentuk menuju skuad yang terbaik, ujar Ruud Gullit kepada media di Belanda. Ruud Gullit memberikan dukungan kepada para pemain Garuda terutama pemain yang memiliki darah Belanda untuk tetap tampil dalam performa terbaik di pertandingan selanjutnya. Ia yakin bahwa timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memenangkan pertandingan-pertandingan mendatang. Saya pikir Indonesia masih memiliki peluang besar untuk masuk ke ronde berikutnya, jelanjutnya. Yang terpenting para pemain harus memberikan yang terbaik, termasuk pemain keturunan, harus memberi segalanya untuk negara yang dibela sekarang, terangnya. Timnas Indonesia selanjutnya akan melawan Jepang pada 15 November nanti. 4 hari kemudian, giliran Arab Saudi yang akan bertanding melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Eliano Reijers sudah memberikan respons usai dicoret Shin Tae-yong dari skuad timnas Indonesia dalam laga kontra Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan terkininya, tim asuhan Shin Tae-yong menderita kekalahan pertamanya ketika melawat ke Cina.
Keputusan Shin Tae-yong banyak dipertanyakan oleh para supporter timnas Indonesia, termasuk mencoret Eliano Reijnders sejak sebelum pertandingan. Sang bek kanan PSC Zwolle diwartakan mengalami cedera minor sejak sebelum pertandingan, namun informasi yang beredar bercampur di antara pencoretan karena masalah taktikal. Jika memang karena masalah taktikal, maka tak ayal jika keputusan Shin Tae-yong mengundang tanda tanya besar. Sebab, sang pelatih asal Korea Selatan menurunkan Asnawi Mangkualam di pos bek kanan, yang bisa diisi oleh Eliano Reijnders jika bugar. Shin Tae-yong sendiri masih belum menjawabnya secara resmi di konferensi pers seusai pertandingan melawan Cina. Namun, Eliano Reijnders telah memberikan update setelah pertandingan melawan Cina dan bahkan mengirimkan pesan. Dalam story-nya yang diunggah pada Rabu, 16 Oktober 2024, pagi WIB, Eliano Reijnders mengucapkan terima kasih karena tetap mendapatkan dukungan dari para supporter timnas Indonesia. Terima kasih untuk dukungannya, demikian pesan singkat adik dari Tijani Reijnders tersebut dalam unggahannya. Semoga Eliano tetap bersemangat menatap laga bulan depan. Tim nasional, Timnas, Indonesia bakal kedatangan satu pemain keturunan lagi, yakni Kevin Dix, dalam waktu dekat ini. Menariknya kedatangan Dix disebut-sebut akan menjadi ancaman untuk kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam lantaran dirinya bisa tersingkir dari daftar pemain untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 selanjutnya. Ya, seperti yang diketahui PSSI sudah mengumumkan nama Dix tengah dalam proses naturalisasi. Bek FC Copenhagen itu jelas akan menambah sisi pertahanan skuad Garuda yang ternyata sampai saat ini masih rapuh. Terbukti Timnas Indonesia baru saja kalah 1-2 dari Cina di matchday keempat Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Nahasnya 2 gol yang dicetak Cina semuanya berawal dari blunder yang dilakukan lini belakang skuad Garuda. Permainan Asnawi Mangkualam, Shain Patinama, hingga Witan Sulaiman pun menjadi sorotan di laga tersebut, terutama kapten Timnas Indonesia. Banyak pencinta sepak bola tanah air yang menilai permainan Asnawi benar-benar kurang baik saat melawan Cina. Lantas netizen pun berharap PSSI bisa sesegera mungkin menaturalisasi Dix. Dengan harapan Dix bisa menggantikan Asnawi Mangkualam di laga Timnas Indonesia selanjutnya. Terdekat, pasukan Shin Tae-yong akan melawan Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada pertengahan November 2024 mendatang. Jika Dix berhasil dinaturalisasi, maka pilihan STY di sisi bek kanan akan melimpah. Sebut saja seperti Dix, Sandy Walsh, Eliano Reijnders, dan tentunya Asnawi. Namun, tentunya Shin Tae-yong tak bisa membawa semua pemain tersebut, sehingga ada pemain yang kemungkinan tidak akan dibawanya saat Timnas Indonesia versus Jepang. Bila melihat dari performa Timnas Indonesia versus Cina, maka nama Asnawi menjadi pemain yang paling mungkin untuk dicoret agar Dix bisa masuk di pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang. ST jelas tak bisa bermain-main lagi di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya saat ini Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat kelima Grup C dengan 3 poin, beda 2 angka dengan Australia, Bahrain, dan Arab Saudi yang berada tepat di atas skuad Garuda. Inilah momen para pemain Timnas Indonesia di Bandara Tiongkok Cina untuk balik ke Jakarta. Mari kita simak bersama videonya. Para pemain Timnas Indonesia telah balik ke Jakarta, usai membela Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga melawan Bahrain dan Cina. Nampak dalam video Marten Pas, Tom Haye dan Ivar Jenner langsung balik ke klubnya, sedangkan para pemain Timnas Indonesia yang lain masih belum ada konfirmasi apa. Langsung balik ke klubnya atau mampir ke Jakarta, nampak juga dalam video Kelvin Verdong,
Nathan dan lain-lain di bus memasuki bandara. Cina dan Momen Ragnar bertemu keluarga besar dari Maluku.